Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres. Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres. Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik. Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa, Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader Barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Hovifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Hovifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud. Adapun Hovifah juga tengah diusulkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Hovifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur.
dulu, ini saya ceritain ya juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Kalau Mahfud? sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023. Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudir. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Hovifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses Baca Pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Hovifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Hovifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Hovifah sendiri. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Hovifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah, bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut, memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah.
Yang menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sehingga sebagai tokoh yang muda ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para Muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Mana waktu harus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Ya. Jadi membawa misi dari Prabowo kan. Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Rasanya ibu gimana tadi? Positif ya, Prabowo? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya ibu? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu Gus? Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin.
Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Ya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini?
Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa, Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih, ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader Barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Khofifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud. Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud? Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023.
Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudir. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Hovifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Hovifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Hovifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Hovifah sendiri. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Hovifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut, memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Sehingga sebagai tokoh yang muda, ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para Muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar
diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Mana waktu Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan Gus, salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Ya. Jadi membawa misi dari Prabowo kan. Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Rasanya ibu gimana tadi? Positif ya, Prabowo? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya ibu? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu Gus. Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek
kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid,
terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Khofifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud. Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, gitu bukan pertanahan. Ini joke-nya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023. Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudir. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Khofifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Khofifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Khofifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Khofifah sendiri. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Khofifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama.
Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit, di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah, bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayih dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut, memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sehingga sebagai tokoh yang muda ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para Muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Mana waktu Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan Gus, salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Ya. Ini membawa misi dari Prabowo kan? Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayih, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Responnya ibu gimana tadi? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya ibu? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu Gus.
Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifa Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifa. Mengingat Khofifa juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifa disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifa juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifa enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifa. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifa tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian
Kartika, Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurafiah, kemudian ada Mbak Sarmila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres. Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres. Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Ya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa, Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui selesai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih, ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Hovifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Hovifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud.
Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain ya juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023. Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudir. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Hovifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Hovifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Hovifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Hovifah sendiri. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Hovifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut,
memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sehingga sebagai tokoh yang muda ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Mana waktu Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan Gus, salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Ya. Ini membawa misi dari Prabowo kan? Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Rasanya ibu gimana tadi? Positif nggak Prabowo? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya ibu? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres gitu Gus. Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadat, saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin.
Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Sidik menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres. Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres. Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa, Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui selesai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih, ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Khofifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud. Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, gitu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023.
Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Hovifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Hovifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Hovifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Hovifah sendiri. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Hovifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Hovifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut, memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Sehingga sebagai tokoh yang muda, ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para Muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar
diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Mana waktu Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan Gus, salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Ya. Ini membawa misi dari Prabowo kan? Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Responnya Ibu gimana tadi? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya Ibu? Siapa Ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu Gus? Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadat, saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh
aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid,
terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Khofifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud. Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain ya juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, gitu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023. Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudir. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Khofifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Khofifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Khofifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Khofifah sendiri. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Khofifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama.
Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit, di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah, bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayih dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut, memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sehingga sebagai tokoh yang muda ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para Muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Mana waktu Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan Gus, salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Ya. Ini membawa misi dari Prabowo kan? Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayih, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Rasanya ibu gimana tadi? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya ibu? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres gitu Gus.
Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadat, saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian
Kartika, Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurafiah, kemudian ada Mbak Sarmila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres. Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres. Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih, ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader Barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Hovifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Hovifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud.
Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain ya juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeti, tapi Mbak Yeti dan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023. Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudir. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Hovifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Hovifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Hovifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Hovifah sendiri. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Hovifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah, bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut,
memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sehingga sebagai tokoh yang muda ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024, Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Mana waktu Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan Gus, salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Iya. Ini membawa misi dari Prabowo kan? Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu, ya bisa jadi. Rasanya ibu gimana tadi? Positif nggak Prabowo? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya ibu? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres gitu Gus. Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadat, saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin.
Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Sidik menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Lita Anggreni, ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres. Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres. Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa, Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih, ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader Barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Khofifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud. Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan? Itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023.
Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Hovifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Hovifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Hovifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Hovifah sendiri. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Hovifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah, bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut, memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sehingga sebagai tokoh yang muda ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga yang membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para Muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar
diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas loh. Kan saya masih muda. Mana waktu Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan Gus, salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Iya. Ini membawa misi dari Prabowo kan? Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu, ya bisa jadi. Responnya ibu gimana tadi? Positif nggak Prabowo? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya ibu? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu Gus? Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadat, saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum,
kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Sarmila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa, Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD.
Doni berujar P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader Barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Khofifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud. Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu, ini saya ceritain ya juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023. Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudir. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Khofifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Khofifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Khofifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Khofifah sendiri. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Khofifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama.
Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut, memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Sehingga sebagai tokoh yang muda, ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai ketua umum pengurus pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para Muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh ketua umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi. Kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan Gus, salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Ya. Jadi membawa misi dari Prabowo kan? Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Hasilnya ibu gimana tadi? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya ibu? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres gitu Gus.
Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB, Siti Mukaromah, ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin. Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan. Lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa, Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni kemudian ada Mbak Alita Anggreni, ada Mbak Dian
Kartika, Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres. Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres. Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa, Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih, ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader Barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Hovifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Hovifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud.
Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain ya juga ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yedi, tapi Mbak Yedi dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yedi untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023. Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudir. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Hovifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses Baca Pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Hovifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Hovifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Hovifah sendiri. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Hovifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah, bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut,
memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan bahwa tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan yang beristikharah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri sudah istikharah untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, sehingga sebagai tokoh yang muda ia mengajak musyawarah kepada yang lebih tua, dalam hal ini adalah Khofifah Indar Parawansa. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga menjelaskan bahwa pertemuannya sore kemarin dengan Khofifah berjalan cukup hangat karena kaitan juga ia membicarakan tentang posisi Khofifah sendiri sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU yang memiliki basis massa yang begitu besar. Ia juga meminta izin kepada Khofifah bahwa ke depan ia akan melakukan forum-forum pengajian dengan yang melibatkan para Muslimat NU. Ketika ditanya terkait rumor yang beredar cukup kuat bahwa Khofifah saat ini sedang didekati oleh tim dari kubu Prabowo Subianto untuk dijadikan bakal calon wapres maupun bakal tim ses untuk pemenangan Prabowo di Pilpres 2024. Gus Miftah menjelaskan bahwa Khofifah sangat memiliki kapasitas untuk dipercayai amanah tersebut karena sebagai tokoh Ketua Umum PP Muslimat NU, beliau juga adalah tokoh Nahdlatul Ulama, sehingga Gus Miftah menyebut bahwa jika itu benar-benar diamanahkan kepada Khofifah, maka warga NU patut berbangga bahwa ada tokoh NU yang dipercaya untuk mendapatkan mandat tersebut. Sekian laporan dari saya, Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Gus Miftah, pendakwah. Berikut tayangannya untuk Anda. Silaturahmi, kan kegiatan saya di Jawa Timur banyak. Ibu sudah berapa tahun menjabat, saya belum pernah silaturahim ke Gerahadi. Ya, mosok duwe ibu muslimat di sini nggak disowani kan ya, yang muda nggak pantas toh. Kan saya masih muda. Mana waktu Terus kan dapat tugas dari Prabowo untuk sowan-sowan salah satunya ke Khofifah juga itu ya. Ya. Jadi membawa misi dari Prabowo kan. Mungkin kalau saya dapat tugas dari Pak Prabowo untuk sowan ke para masayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, ya. Apakah sowan saya ke Bu Khofifah salah satunya itu ya bisa jadi. Rasanya ibu gimana tadi? Positif ya, Prabowo? Ya anaknya silaturahmi ya diterima ya biasa toh. Positif ya? Apanya? Positif ke Prabowo ya? Siapa ibu? Ibu. Ya nggak tahu. Tapi tadi sempat ditawari tim ses atau mungkin cawapres itu Gus. Sempat digadang-gadang menjadi bacawa pres, kini nama Khofifah Indar Parawansa masuk kandidat ketua tim sukses Prabowo Subianto. Nama Gubernur Jawa Timur tersebut masuk dalam daftar opsi nama ketua tim baca pres Prabowo. Dan hal itu dikonfirmasi oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadat saat dikonfirmasi pada 24 September 2023. Namun soal bersedia atau tidak menurut Wakil Ketua DPRD Jatim itu tetap tergantung kepada Khofifah. Mengingat Khofifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Khofifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sampai saat ini selain sebagai Gubernur Jatim, Khofifah juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, seperti biasa, Khofifah enggan menjawab pertanyaan dari wartawan. Organisasi Saya PKB Perempuan Bangsa mempertimbangkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk ke dalam jajaran Timnas Pemenangan Baca Pres dan Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Amin. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Perempuan Bangsa sekaligus anggota MPR RI fraksi PKB Siti Mukaromah ketika ditanya soal peluang bergabungnya Khofifah. Ditemui di Cikini, Jakarta Pusat pada hari Senin, Siti mengaku kapabilitas Khofifah tinggi untuk masuk dalam Timnas Pemenangan Amin.
Menurutnya, pasangan Anies Caimin membutuhkan sosok perempuan yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi bagian dari tim pemenangan. Pihaknya juga telah mengantongi sejumlah nama calon sosok perempuan untuk mempertimbangkan masuk dalam jajaran Timnas Amin. Meski demikian, daftar nama figur perempuan tersebut bakal disampaikan sesuai mekanisme organisasi. Siti menuturkan nantinya akan ada pembahasan nama-nama tersebut dengan para perempuan antar partai yang tergabung di Koalisi Perubahan. Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar sempat menyebut nama Najwa Shihab sebagai kandidat ketua tim pemenangan. Ada sejumlah nama lain yang tengah digodok, akan tetapi semuanya belum final dan masih dipertimbangkan. Tapi tak lama kemudian, Najwa Shihab menolak secara halus. Dia menegaskan bakal tetap independen di Pilpres 2024 mendatang. Bagi persoalan-persoalan yang hari ini masih menjadi hal yang mungkin membedakan dan masih senjang, kita ingin perspektifnya sama dan kita jadikan ini bagian dari kontribusi yang kita harapkan pemimpin bangsa ke depan akan terus memberikan kepedulian yang maksimal kepada kita perempuan. Isu-isu itu berkaitan dengan persoalan-persoalan dari seluruh aspek kehidupan kita, baik dari persoalan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, hukum, kemudian juga kepemimpinan perempuan, kemudian juga politik, lalu juga termasuk juga persoalan-persoalan sosial budaya dan hak asasi manusia yang saya pikir hari ini masih betul-betul butuh input yang luar biasa dari pihak perempuan sendiri. Karena buat kami persoalan-persoalan yang sering merugikan kepada perempuan bukanlah persoalan perempuan saja, tapi ini adalah persoalan-persoalan buat kita semua, buat bangsa tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dan kegiatan ini alhamdulillah hari ini tadi dibuka oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, karena kami Perempuan Bangsa adalah badan otonom dari PKB. Tadi dibuka oleh Ibu Ida Hosiah yang juga Menteri Ketenagakerjaan, lalu juga dihadiri oleh Ketua Pembina DPP Perempuan Bangsa Ibu Rustini Muhaimin, kemudian juga beberapa pembina yang lain dan juga anggota-anggota DPR RI dari perempuan. Kita juga hadir semuanya. Terus juga kita mengundang dan meminta dan tentunya dengan sangat senang sekali para narasumber dari luar, para pakar sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tadi hadir ada Mbak Titi Anggreni ya, kemudian ada Mbak Alita Anggreni, kemudian ada Mbak Dian Kartika, kemudian juga ada Mbak Maria Ulfa Ansor, kemudian ada Mbak Nurofia, kemudian ada Mbak Samila dari Partai Gerindra meyakini Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal mendukung pasangan calon presiden, Capres. Prabowo Subianto dan calon wakil presiden, Cawapres. Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui kedua nama itu kini ditarik menjadi salah satu pendukung kubu Capres dan Cawapres tertentu. Namun, ia meyakini keduanya akan mendukung Prabowo Gibran. Kita juga mau narik, Bu Hovifah mau kita, RK mau saya tarik, semua kita tarik. Iya kita tarik-tarikan dong, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023. Ia menambahkan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Hovifah dan Ridwan Kamil secara intensif. Bahkan, keduanya pun sudah satu frekuensi. Komunikasi Bu Hovifah, komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil intensif, baik, akrab, hangat dan insya Allah dalam perjuangan dengan frekuensi dan semangat yang sama dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Muzani mengharapkan penentuan TKN Prabowo Gibran bakal diumumkan dalam pekan ini. Kami berharap dalam minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Dalam minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokok-pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam minggu ini, tukasnya. Nama Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kini disebut masuk dalam daftar Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Padahal sebelumnya, Hovifah digadang-gadang menjadi cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Lantas bagaimanakah reaksi dari Hovifah atas hal ini? Saat dikonfirmasi pada Minggu 24 September 2023 siang, seperti biasa Hovifah enggan menjawab pertanyaan wartawan. Ketika ditemui seusai pelantikan 12 pejabat kepala daerah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, ia pun berlalu tanpa menjawab soal kabar tersebut. Diketahui bahwa kabar Hovifah masuk dalam daftar opsi nama Ketua Tim Sukses Baca Pres Prabowo dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat. Anwar pun mengungkap terkait kesediaan dari Hovifah menjadi Ketua Tim Ses Prabowo. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini tetap tergantung kepada Hovifah. Pihaknya hanya akan mendengar dan menaati terkait hal yang terjadi di partainya. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Hovifah disebut figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah sampai saat ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan P3, Doni Tokan, mengatakan pihaknya siap menggarap suara pemilih di Pulau Jawa untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Gerakan ini merespons dukungan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD. Doni berujar, P3 menyambut baik keputusan Yeni mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Terlebih, ia mengatakan Yeni juga bergabung dalam tim pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud. Doni meyakini seluruh suara di Pulau Jawa akan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Ganjar Mahfud. Apalagi ia menjelaskan saat mendeklarasikan dukungan, Yeni Wahid didampingi Wakil Ketua Majelis Syariah P3, Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Sementara itu, Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung pasangan Ganjar Mahfud, sebab ia menyebut Mahfud adalah orang NU dan kader Gus Dur. Yeni menjelaskan kedekatannya dengan Mahfud MD sudah berlangsung sejak lama, bahkan saat Gus Dur masih ada. Menurutnya perjuangan Mahfud dan Gus Dur hampir sama, yakni memperjuangkan pluralisme di Indonesia. Atas hal tersebut, Yeni Wahid menegaskan dirinya bersama barisan kader Barikade Gus Dur mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk dalam jajaran tim pemenangan bersama Mahfud MD di Pilpres 2024. Ganjar mengaku terus menjalin komunikasi dengan Khofifah setiap dirinya ke Jawa Timur. Ia kemudian mengklaim baik Khofifah atau Ridwan Kamil paling cocok berada di tim Ganjar Mahfud. Adapun Khofifah juga tengah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan daerah TPD Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Khofifah mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Dulu ini saya ceritain ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Soal kemungkinan dirinya maju dalam Pilpres 2024 mendatang, Ridwan Kamil mengakui namanya beberapa kali masuk ke dalam beberapa survei. Terlebih, kini namanya telah dibidik oleh Megawati untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ridwan Kamil kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sehingga saat ini yang dilakukan Ridwan Kamil adalah menunggu takdir untuk maju di Pilpres 2024. Nama Ridwan Kamil disebut-sebut menjadi salah satu kandidat bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Sementara sejauh ini partai politik pendukung Ganjar Pranowo belum mengumumkan nama cawapresnya. Ridwan Kamil, saudara, diketahui tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat per 5 September 2023.
Ia mengatakan per hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, masa jabatannya digantikan oleh PJ Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin. Setelah itu ia mengaku akan kembali menjadi warga biasa dan seorang arsitek. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo Subianto. Kini nama Hovifah bahkan dimasukkan dalam daftar kandidat ketua tim sukses baca pres Prabowo pada Pilpres 2024. Kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat pada Minggu 24 September. Hovifah masuk dalam daftar kandidat nama ketua tim sukses karena memiliki pengalaman dan jaringan yang luas. Gubernur Jawa Timur itu dinilai bisa memberikan dampak signifikan saat menjadi tim ses Joko Widodo di Pilpres 2014 dan 2019. Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto turut mempertimbangkan nama Hovifah sebagai ketua tim suksesnya. Meskipun namanya masuk daftar kandidat ketua tim sukses Prabowo, namun keputusan akhir tetap di tangan Hovifah sendiri. Mengingat Hovifah juga masuk dalam daftar potensial bacawa pres pendamping Prabowo. Sosok Hovifah disebut sebagai figur penting untuk kemenangan Prabowo di Jawa Timur. Sebab selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Hovifah juga menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Usai pertemuan tertutup selama 1 jam, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pendakwah Gus Miftah akhirnya mengakhiri diskusi di Gedung Negara Gerahadi pada Senin 25 September 2023. Pada media, Gus Miftah menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Khofifah adalah silaturahmi dan musyawarah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan harian Surya, Fatimatus Zahroh. Silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Yesi. Tribuners, bisa saya laporkan bahwa kemarin pendakwah kondang yaitu Gus Miftah bertandang ke Gedung Negara Gerahadi untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan dilakukan tertutup selama 60 menit di mana Gus Miftah melakukan pembicaraan tertutup di ruang kerja dari Khofifah Indar Parawansa. Cukup menarik karena kedatangan Gus Miftah ini tidak lama dari deklarasi atau pernyataan dukungan Gus Miftah kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah bahwa dirinya mendapatkan amanah dari Prabowo untuk melakukan silaturahmi kepada tokoh-tokoh, kemudian Kiai, Gus, dan juga para masayikh dalam kaitan pemenangan dari Prabowo Subianto pada Pilpres mendatang. Ketika ditanyakan kepada Gus Miftah, apakah benar salah satu yang dibicarakan dengan Khofifah adalah terkait hal tersebut, memang tidak secara gamblang disampaikan oleh Gus Miftah. Bisa jadi memang hal tersebut menjadi agenda yang ia lakukan bersama Khofifah. Namun secara eksplisit ia menyatakan bahwa kunjungan kali ini memang hanya dalam konteks silaturahmi dan musyawarah. Ia menyebutkan